Kemudian ada sistem tangki atap. Jadi apabila sistem sambungan langsung oleh berbagai alasan tidak dapat diterapkan, sebagai gantinya adalah menggunakan sistem tangki atap. Ini dipakai di negara Amerika dan juga Jepang. Nah, dalam sistem ini air ditampung terlebih dahulu di tangki bawah, kemudian ya dipompakan ke satu tangki di atas yang biasa dipasang di atas atap atau di atas lantai tertinggi bangunan. Nah, sistem tangki atap ini diterapkan dengan alasan sebagai berikut. Ya, pertama, selama air digunakan, perubahan tekanan yang terjadi pada alat pelamping hampir tidak terjadi. Ya, perubahan tekanan ini hanyalah akibat muka air di dalam tangki atap. Sistem pompa yang dinaikkan, ya air tangki atap ini bekerja otomatis dengan cara yang sangat sederhana, sehingga kecil sekali kemungkinan timbulnya kesulitan. Nah, pompa biasanya dijalankan dan dimatikan oleh alat pendeteksi otomatis ya. Kalau di tangki sudah penuh, ya maka listriknya akan mati gitu. Kemudian kalau dia berkurang, kemudian akan ngalir lagi airnya ya untuk mengisi tangki. Nah, perawatan tangki atap sangat sederhana jika dibandingkan dengan tangki bertekanan. Apabila tekanan air dalam pipa utama cukup besar, maka air dapat langsung dialirkan ke dalam tangki atap tanpa disimpan dalam tangki bawah ya dan dipompa. Dalam keadaan demikian, ketinggian lantai atas yang dapat dilayani akan tergantung pada besarnya tekanan air ya dalam pipa utama. Nah, ini contoh penggunaan sistem tangki atap. Jadi di bawah itu sudah ada wadah penampung air ya, kemudian disedot ya, kemudian dialirkan ke tangki atap. Nah, dari tangki atap ini akan dialirkan ke rumah ya, ke pipa-pipa yang ada di rumah. Jadi kalau sudah di atas sudah tersimpan air di tangki atap, maka kalau terjadi listrik mati, airnya tetap akan mengalir ya secara gravitasi. Kemudian ada tangki tekan. Sistem tangki tekan diterapkan dalam keadaan di mana suatu kondisi tidak dapat menggunakan sistem sambungan langsung. Prinsip kerjanya dengan menggunakan air yang telah ditampung dalam tangki bawah, kemudian dipompakan ke dalam satu tangki tertutup, sehingga udara di dalamnya akan terkompresi, ya, akan bertekanan. Kemudian air dalam tangki tersebut dialirkan ke dalam suatu distribusi bangunan. Pompa bekerja secara otomatis yang diatur oleh suatu detektor tekanan yang menutup atau membuka saklar motor listrik penggerak pompa. Kemudian pompa berhenti bekerja kalau tekanan tangki telah mencapai suatu batas minimum yang telah ditetapkan. Biasanya antara 1 sampai 1,5 ya, kilogram per sentimeter kuadrat. Nah, daerah yang makin lebar biasanya baik bagi pompa karena memberikan waktu lebih lama untuk berhenti. Tapi seringkali menimbulkan efek negatif pada peralatan plumbingnya. Ini gambar dari sistem tangki tekan. Jadi tetap menggunakan ini ya, tangki di bawah, tangki penyimpanan. Kemudian ini diberikan pompa untuk supaya air tadi bertekanan ya, sehingga dapat mengalir ke rumah, ke pipa-pipa yang ada di dalam rumah.